Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ulil ID, NIM D600210062. Kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berhubungan dengan perancangan teknik industri. Itu kita langsung saja. Jurnal pertama yaitu berjudul Implementasi DES Data Encryption Standard untuk penyajian data Bill of Material pada divisi produksi PT Siantar Top. Memiliki pengarang yaitu Erika Fahmi Ginting, Khairi Ibnu Tama, Gilang Suryanata. Lalu tujuan penelitian untuk membuat sebuah sistem keamanan data yang memuat informasi Bill of Material perusahaan dengan menggunakan teknik enkripsi. Lalu metode penelitiannya yaitu digunakan untuk mengamankan data dengan memakai algoritma data encryption standar atau DES. Hasil dan pembahasan. Proses enkripsi data pada Bill of Material dengan algoritma data encryption standar memiliki beberapa tahapan seperti kuncian internal, proses encode 64 data bit, pemrosesan fungsi F, hingga pengulangan tahapan sebanyak 16 putaran. Lalu kesimpulannya yaitu data BOM dapat diamankan dengan mengimplementasikan algoritma dan aplikasi hanya bisa menginskripsi data dalam bentuk teks serta menggunakan kunci yang simetris dan dapat digunakan untuk mengamankan data pada BOM dan mempertahankan kualitas produk sebuah perusahaan. Lalu keunggulannya yaitu satu, jurnal ini menyajikan berbagai visual yang memudahkan pembaca. Yang kedua yaitu penjelasan webinar yang disajikan secara lengkap. Lalu adapun kelemahannya yaitu metode penelitian ditampilkan masih terlalu singkat sehingga ada beberapa poin yang kurang. Lalu masuk yang jurnal kedua berjudul Evaluasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Praktikum Rancangan Teknik Industri menggunakan metode Job Safety Analysis. Adapun pengarangnya yaitu Rina Sulistyawati, Bambang Suhadi, dan Eko Pujianto. Tujuan penelitian yaitu bertujuan untuk mengevaluasi K3 dan mengantisipasi terjadi kecelakaan kerja. Metode penelitian yang digunakan untuk metode ini menggunakan Job Safety Analysis dengan mengidentifikasi dan menganalisis potensi risiko kecelakaan kerja. Hasil dan pembahasan. Hasil pengukuran kebisingan dan suhu pada praktikum menunjukkan bahwa kebisingan berada di 90 dBA sampai 90 dB dan pengukuran kebisingan paling tinggi diperoleh dari mesin turning dan milling. Praktikum ini dilakukan selama 3,5 jam sehingga nilai kebisingan terjadi berada di atas NAB. Lalu kesimpulannya yaitu hasil dari evaluasi keselamatan dan kesehatan kerja ini dengan cara menganalisis potensi bahaya dan risiko menunjukkan bahwa masih terdapat potensi bahaya yang termasuk dalam tingkat risiko prioritas utama. Lalu keunggulan dari jurnal ini yaitu menyajikan berbagai praktikum atau proses penelitian yang menarik sehingga membaca tertarik. Lalu yang kelemahannya yaitu belum menjelaskan secara lengkap cara untuk melakukan pengendalian risiko kecelakaan kerja yang dilakukan dengan rekayasa tata letak ataupun yang lainnya seperti rekayasa manajemen dan lainnya. Lalu kita masuk jurnal yang ketiga yaitu berjudul Perancangan Kereta Api Mainan Anak sebagai Media Praktikum Teknik Industri yang Terintegrasi. Adapun pengarangnya yaitu Jogo Prasetyo Utomo, Ainur Komariah, Rahmatul Ahya. Tujuan penelitian untuk mengetahui karakteristik objek, cara membuat kereta api mainan berdasarkan praktikum yang terintegrasi dan pengimplementasian tahapan merancang kereta api mainan anak sebagai media praktikum. Metode penelitian menggunakan objek penelitian merancang kereta api mainan anak dari kayu sesuai dengan sistem praktikum. Lalu hasil dan pembahasannya yaitu proses yang pertama membuat gambar teknik terlebih dahulu dan lalu membuat rancangan proses kereta api
mainan anak, dan proses yang ketiga membuat peta proses operasi pada kereta api mainan anak tersebut. Lalu adapun kesimpulannya yaitu praktikum ini dilakukan dengan membuat gambar teknik terlebih dahulu, rancangan proses, dan peta proses operasi. Hasil rancangan kereta api mainan adalah pada desain 1 mempunyai 9 komponen dan desain 2 nya mempunyai 11 komponen. Lalu total proses pada desain 1 adalah 46 proses, sedangkan pada desain 2 ada 48 proses. Lalu waktu yang ditempuh pada desain 1 menempuh 202 menit, sedangkan pada desain 2 adalah 204 menit. Lalu keunggulan pada jurnal ini menyajikan bahasa yang memudahkan pembaca untuk membaca. Lalu yang kedua, penjelasan praktek yang dilakukan secara lengkap dan menarik. Lalu adapun kelemahannya yaitu perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai kebutuhan mesin yang masih belum dijelaskan. Sekian review jurnal dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Ya, sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.